Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan dulu, nama saya Rizka Kalistafia Grefendi. Saya di sini selaku moderator untuk memandu kegiatan seminar kita pada siang hari ini. Acara ini diadakan oleh Asosiasi Perkumpulan Ahli Rekayasa Mandiri atau biasa yang kita kenal dengan Parema dan disupport oleh P3SM. Tema seminar kita siang hari ini adalah optimalisasi perencanaan kawasan khusus menuju Indonesia Emas 2045 yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Yuzal. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, izinkan saya juga untuk memperkenalkan dulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Henry Yuzal STMURP. Beliau ini merupakan lulusan sarjana arsitektur Universitas Diponegoro tahun 2005 dan Master of Urban and Regional Planning University of Hawaii tahun 2014. Beliau ini telah 15 tahun lebih terlibat dalam berbagai bidang pengalaman. Banyak sekali pengalaman yang telah Pak Hendri jalani, seperti di pengalaman pada pembangunan wilayah dan kota, hubungan kelembagaan, manajemen dan evaluasi proyek, kebijakan publik, dan lain-lain lagi. Untuk saat ini sendiri, Bapak Henry ini menjabat sebagai tenaga ahli bidang pengembangan kawasan dan penataan ruang Kementerian Dalam Negeri. Sebelum menduduki posisi jabatan ini, Bapak Henry juga pernah menjabat sebagai program analis dan tata ruang Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh, dan juga pernah menjabat sebagai staf khusus Gubernur Aceh, dan masih banyak lainnya jabatan yang pernah Pak Henry jalani. Untuk susunan acara atau rundown seminar pada hari ini, yang pertama adalah 1 jam pertama ialah penyampaian materi yang akan disampaikan sesi tanya jawab dengan narasumber. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kegiatan seminar kita pada siang hari ini. Namun sebelum saya serahkan kepada narasumber kita, Bapak Henry, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian agar dapat mengisi link absen yang tertera pada kolom chat. Dan jika ada pertanyaan, silakan gunakan fitur raise hand atau dapat ketik pertanyaannya di kolom chat yang nanti akan kita bacakan pada saat sesi tanya jawab dengan narasumbernya. Baiklah, kepada Bapak Henry Yuzal STMURP, waktu dan sempat saya persilakan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Rizka. Izin Bapak Ibu saya untuk share slide-nya. Sudah kelihatan semua ya? Sudah Iya, kelihatan, Pak bentar, Henry. Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang. Ini udah sore kali ya? Udah sore. Bapak Ibu semua, eh, mungkin hari ini kita akan eh, berbicara tentang isu yang lebih broader spektrum kali ya, mungkin lebih luas. Nah, mungkin sebelum-sebelum ini fokus pada hal-hal yang lebih teknis, dan hari ini kita mungkin bicara yang lebih general terkait dengan optimalisasi perencanaan kawasan khusus menuju Indonesia Emas 2045. Uh, uh, Baik, Bapak Ibu. Nah, jadi kita mulai dari latar belakang dahulu. Nah, terkait dengan beberapa isu yang diprediksi di tahun yang akan terjadi di tahun 2045. Eh, Secara demografi global pada tahun 2045 penduduknya itu diperkirakan akan mencapai 9,45 miliar. Kemudian eh, penduduk yang berada di perkotaan itu diperkirakan meningkat menjadi 65%. Kemudian eh, negara berkembang itu akan mencapai 71% dari total dunia dengan Asia sebagai pendorong utama itu sebesar 50%.
4%. Kemudian perdagangan global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,4% per tahun. Dan ini yang menarik, keuangan internasional, dominasi mata uang itu diperkirakan akan bergeser dari dolar Amerika menjadi multi currency. Nah, jadi diperkirakan itu Cina berkembang sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan mendatang. Kemudian juga kelas menengah juga diperkirakan lebih dari 84%. Kemudian akan terjadi persaingan sumber daya alam yang cukup signifikan. Kemudian teknologi, tren teknologi itu ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian isu perubahan iklim yang ujungnya akan berimbas terkait juga dengan kebencanaan. Kemudian ada perubahan geopolitik. Nah, ini adalah Indonesia Emas, skema Indonesia Emas 2045, yaitu negara yang resilient, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan yang menjadi mercusuar inspirasi dari ASEAN. Dengan 4 pilar. Yang pertama itu adalah meningkatkan resiliensi, kemudian mendorong kesejahteraan dan memperkuat inklusi, serta memajukan keberlanjutan. Enabler utama dari skema Indonesia Emas 2045 ini adalah yang pertama itu sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian infrastruktur yang terintegrasi, terkait juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, kemudian teknologi transversal, kemudian pemimpin yang berkualitas, dan yang terakhir adalah peraturan yang menjadi katalisator untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Nah, ini kalau kita lihat dari proyeksi PDB per kapita, itu pertumbuhan Indonesia itu menunjukkan pertumbuhan luar biasa sebenarnya sejak kita merdeka dulu. Nah, pada tahun 2045 itu tepat berada pada 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, Indonesia akan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar ke-8. Dan ini yang merupakan hal yang luar biasa. Kemudian terkait dengan bidang manufaktur, Indonesia memprioritaskan sektor manufaktur itu untuk mengembangkan ekonomi menuju 10 besar. Nah, ekonomi terbesar itu pada tahun 2045, dan potensi manufaktur Indonesia sangat besar untuk mendorong realisasi kemakmuran. Dan ini juga kita lihat di dalam slide ini, bahwa di tahun 2021 dan mungkin sampai sekarang itu kita masih berada di posisi ke-11. Dan proyeksinya di tahun 2045 kita akan naik ke peringkat 7. Itu akan masuk dalam kategori top 10 ya. Dengan CAGR itu compound annual growth rate itu 4%. Nah, terkait dengan pemerataan pembangunan daerah, selama ini arah pembangunan daerah yang diterapkan di Indonesia itu diklasifikasi beberapa menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada Pulau Sumatera, kemudian ada Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, Papua sendiri itu berfokus pada basis pangan nasional dan sektor ekonomi berbasis sumber daya. Kemudian Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku itu fokus pada wisata internasional dan perikanan nasional. Kemudian Sulawesi itu basis industri pangan dan gerbang KTI. Kemudian Kalimantan itu basis industri pengolahan dan lumbung energi nasional. Jawa
itu basis perdagangan dan jasa. Kemudian Sumatera basis industri baru dan gerbang ke kawasan Asia. Nah, jadi optimalisasi perencanaan kawasan ini dilakukan dalam rangka membangun pusat pertumbuhan baru yang ada di daerah. Nah, sekarang kita masuk ke konsep kawasan. Berbagai definisi kawasan, jadi ada beberapa pengertian terhadap kawasan. Kawasan adalah sebuah wilayah geografis yang merupakan kesatuan dengan unsur-unsur tertentu yang terkait di dalamnya. Nah, kemudian ada pendapat dari Kustiwan, ada penjelasan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 2007. Kawasan didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan perlindungan dan budidaya. Jadi kawasan itu dibentuk karena ada alasan perlindungan ataupun budidaya. Kemudian kawasan adalah sebuah unit geografis dengan batas tertentu di mana setiap bagian di dalamnya saling bergantung secara fungsional. Nah, selanjutnya, kawasan merupakan wilayah yang batasannya bersifat fungsional, sering dipergunakan terminologi lain yang lebih spesifik, yang dibatasi oleh batasan fungsional dan kegunaan. Selanjutnya adalah daerah tertentu yang memiliki ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, kemudian industri, dan sebagainya. Kawasan adalah suatu wilayah yang terbentuk berdasarkan aspek fisik, ekonomi yang saling terhubung dan berfungsi secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah pengertian yang dijelaskan oleh Bappenas. Nah, proses perencanaan pembangunan kawasan itu ada proses politik. Nah, proses politik itu melalui pemilihan langsung kepala daerah akan menghasilkan rencana pembangunan. Dan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi misi dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kemudian proses teknokratik, yaitu perencanaan oleh profesional, lembaga secara profesional melakukan perencanaan dalam peran, fungsi, dan kompetensi lembaga perencanaan. Ada proses partisipatif, perencanaan yang melibatkan masyarakat. Kemudian satu lagi proses bottom up atau top down. Jadi perencanaan yang aliran proses berlangsung dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pembangunan. Jadi ini ada 4 proses perencanaan pembangunan kawasan. Kemudian konsep pengembangan kawasan itu sendiri dikategorikan ke dalam ada karakter sumber daya, kemudian karakter penataan ruang, kemudian konsep terpadu, dan klaster. Jadi ini adalah konsep melihat bagaimana kawasan itu dikembangkan. Nah, dari sisi karakter sumber daya itu ada sumber daya itu sendiri, kemudian ada melihat dari sisi komoditas unggulan, efisiensi, kemudian pelaku pembangunan. Dari sisi penataan ruang itu dilihat pusat pertumbuhan, integrasi fungsional, dan desentralisasi. Dan konsep terpadu adalah konsep antar sektor meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Ini pada umumnya ini diterapkan di daerah-daerah tertinggal. Kemudian konsep cluster ini ketergantungan antara perilaku dalam jaringan kerja produksi sampai ke jasa pelayanan dan upaya inovasi pengembangan. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke kawasan khusus. Jadi tadi kita bicara kawasan itu sendiri secara general, kemudian kita masuk ke kawasan khusus. Nah, variasi dan ciri-ciri kawasan khusus. Jadi ada yang namanya enterprise versus non-enterprise. Jadi non-dunia usaha. Kemudian single function versus multifunction. Jadi fungsi tunggal versus multifungsi. Kemudian ada independent versus dependent. Jadi mandiri atau
bergantung. Nah, model kelembagaan kawasan khusus melalui desentralisasi ke kawasan khusus, itu yang pertama, kawasan akan menjadi lebih mandiri karena badan pengelola kawasan memperoleh otonomi untuk mengelola wilayahnya sendiri secara mandiri. Kemudian efisiensi tenaga kerja dapat terpenuhi karena jumlah dan jenis pegawai di badan pengelola sendiri itu, di pengelola kawasan, disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik. Jadi lebih spesifik dia ininya, pengaturan kebutuhan personil yang ada di badan pengelola sendiri. Kemudian sumber daya termasuk dana dapat dimanfaatkan lebih optimal karena badan pengelola kawasan bekerja dalam skala yang lebih sesuai dengan lingkup tugas dan wilayah yang dikelolanya. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan kawasan akan berlangsung lebih cepat, pada akhirnya juga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jadi ini adalah model kelembagaan kawasan khusus melalui desentralisasi, sistem desentralisasi ke kawasan khusus. Aspek-aspek pengembangan kawasan khusus, jadi ada dua aspek di sini. Yang pertama itu adalah aspek fisik. Jadi aspek fisik, yang kedua itu adalah aspek kelembagaan. Nah, apabila melihat dari sisi aspek fisik, kita akan fokus kepada spesifikasi batas area dan peruntukan lahan. Nah, kesesuaian kekhususan kawasan itu dalam pembentukan kawasan khusus. Kemudian kesesuaian batasan area kawasan dalam pembentukan kawasan khusus itu. Kemudian kesesuaian penggunaan lahan kawasan dalam pembentukan kawasan khusus. Selanjutnya adalah aspek kelembagaan, itu kita melihat dari sisi dasar hukum, kemudian organisasi, wewenang dan fungsi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kesesuaian dasar hukum lembaga yang akan menjalankan fungsi pemerintahan tertentu, kemudian kesesuaian organisasi sebagai lembaga yang akan menjalankan fungsi pemerintah tertentu dalam pembentukan kawasan khusus, kemudian fungsi lembaga yang akan menjalani fungsi pemerintahan tertentu dalam pembentukan kawasan khusus. Kemudian kesesuaian hubungan lembaga yang akan menjalankan fungsi pemerintahan tertentu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, selanjutnya kita akan coba menjelaskan klasifikasi kawasan khusus dan kawasan strategis nasional. Jadi sebenarnya ada beberapa aturan hukum yang mengatur terkait dengan kawasan. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Tata Ruang juga itu ada banyak jenis kawasan yang diatur di sana. Nah, tetapi dalam hal konteks ini kita melihat amanat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi kawasan khusus itu adalah bagian dari wilayah dalam daerah provinsi dan daerah kabupaten kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berbeda halnya dengan kawasan strategis nasional. Nah, kawasan strategis nasional itu ada lagi yang disingkat itu dengan KSN. Itu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional. Jadi dia karena jadi bicara kawasan khusus itu terkait dengan wilayah dalam daerah provinsi atau kabupaten. Kemudian kalau bicara dengan kawasan strategis itu adalah terkait dengan penataan ruangnya yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah,
Di dalam pasal 360 Undang-Undang 23 tahun 2014 itu dijelaskan jenis-jenis eh, kawasan khusus. Nah, yang pertama itu adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini adalah area di dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di luar daerah eh, kepabeanan, sehingga terbebas dari bea masuk, pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penjualan barang mewah, serta cukai. Kemudian kawasan hutan lindung yang nomor 2 itu adalah kawasan area tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan permanen. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Kemudian ada hutan konservasi, adalah wilayah hutan yang dengan karakteristik khusus yang berfungsi utama untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Juga diatur di dalam Undang-Undang eh, tahun 99 tentang kehutanan. Ada selanjutnya itu kawasan taman laut, area di lautan yang memiliki keindahan dan keunikan tersendiri yang dikhususkan sebagai kawasan konservasi laut. Nah, wilayah ini dirawat dan dilindungi untuk tujuan yang pertama itu adalah untuk perlindungan plasma, kemudian ada penelitian, kemudian juga pariwisata, pendidikan, dan pelestarian budaya. Kemudian ada kawasan buru, yaitu uh, biasa disebut itu sebagai taman buru sebenarnya. Jadi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai wisata berburu. Jadi kita diperbolehkan berburu di kawasan itu. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang 41 tahun 1999. Yang nomor 6 ada kawasan ekonomi khusus, yaitu adalah kawasan dengan batas-batas yang jelas dalam wilayah hukum Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan menyediakan fasilitas khusus. Jadi memang khusus di kawasan ini diperuntukkan untuk orientasinya adalah ekonomi. Ada banyak sebenarnya kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia. Ada 22 lokasi sekarang yang sudah ditetapkan dan melalui peraturan pemerintah, dan kemungkinan akan bertambah sekitar 6 lokasi lagi yang sedang berproses untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Kemudian ada kawasan berikat, tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Nah, ini diatur di dalam PP 32 tahun 2009. Ada kawasan angkatan perang. Nah, kawasan angkatan perang sendiri ini sebenarnya dalam sektor pertahanan dan keamanan negara itu dia lebih dikenal sebagai wilayah pertahanan negara. Jadi ada PP nomor 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara. Nah, kalau kita lihat lampiran PP tersebut, ada sekitar 1033 lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah pertahanan negara. Nah, itu ada pangkalan militer, kemudian ada area latihan militer, latihan perang, kemudian objek vital pertahanan, dan lokasi-lokasi yang penting untuk pertahanan. Selanjutnya adalah kawasan industri. Jadi kawasan industri ini merupakan area yang difungsikan sebagai kegiatan industri pengolahan lengkap dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung yang disediakan serta dikelola oleh perusahaan yang beroperasi di kawasan industri. Jadi ini diatur di dalam PP 142 tahun 2015. Ada kawasan Purbakala, ruang geografis berskala besar dan mengandung 2 atau lebih situs yang memperlihatkan hubungan keruangan serta terhadap peninggalan purbakala yang ada di dalamnya.
Nah, salah satu contoh itu adalah situs Sangiran yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia dengan nama Sangiran, the Early Man Site. Kemudian ada kawasan cagar alam, adalah kawasan suaka alam yang memiliki kekayaan khas berupa tumbuhan, kemudian ada satwa, kemudian ada ekosistem tertentu, dan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kemudian ada kawasan cagar budaya. Ini kawasan yang didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki 2 atau lebih situs cagar budaya. Jadi ketika dia memiliki 2 situs cagar budaya, maka bisa dikembangkan sebagai kawasan cagar budaya. Kemudian ada kawasan otorita. Kawasan otorita adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dikembangkan dengan tujuan tertentu. Nah, salah satunya adalah pariwisata. Nah, di Indonesia sendiri ini sekarang ini ada 3 kawasan otorita yang telah ditetapkan melalui peraturan presiden di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata. Ada kawasan otorita Borobudur, kemudian kawasan otorita Danau Toba, dan kawasan otorita Labuan Bajo. Dan ini berangkat dari upaya pemerintah untuk mengembangkan sebenarnya lokasi 10 Bali baru di luar sebagai destinasi pariwisata unggulan. Nah, kemudian pemerintah itu menetapkan 5 DPSP, yaitu destinasi pariwisata super prioritas. Yaitu yang termasuk di dalamnya itu ada Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang, Mandalika, dan Borobudur. Nah, yang 3 Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur itu sudah ditetapkan. Kemudian ini masih dalam berproses Likupang dan Mandalika. Selanjutnya adalah kawasan kepentingan nasional lainnya. Nah, kawasan kepentingan nasional ini dimaksud merujuk pada kawasan lain di Indonesia yang tidak termasuk ke dalam 13 jenis tadi. Jadi, contohnya itu di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, di lampiran undang-undangnya itu dijelaskan, di penjelasan undang-undangnya ada contoh kawasan khusus kepentingan nasional lainnya, seperti kawasan bandara, ada kawasan pelabuhan, dan wilayah sepanjang jalur rel kereta api. Nah, ini saya kutip dari Undang-Undang 23 tahun 2014, pasal 360, yang menjelaskan tentang kawasan khusus. Kemudian klasifikasi kawasan khusus itu sendiri. Nah, klasifikasi kawasan khusus itu sendiri itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu kawasan yang berorientasi ekonomi. Itu ada kawasan ekonomi khusus, kemudian ada kawasan industri, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kemudian ada kawasan berikat, kawasan otorita, ada kawasan dengan fungsi lindung. Nah, kawasan dengan fungsi lindung ini adalah kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman laut, kawasan buru, dan cagar alam. Kemudian ada kawasan fungsi budaya, itu adalah kawasan purbakala dan kawasan cagar budaya. Selanjutnya, kawasan fungsi pertahanan. Nah, ini ada kawasan angkatan perang dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya. Dan tadi ini kawasan fungsi pertahanan dan ekonomi lainnya. Kemudian isu strategis penyelenggaraan kawasan khusus. Jadi ada isu penataan ruang kawasan, kemudian penanganan masyarakat dalam kawasan. Ini sering sekali terjadi terkait dengan isu relokasi, penyediaan fasilitas dasar, dan pembinaan hak atas tanah. Kemudian tumpang tindih regulasi juga banyak terjadi di dalam kawasan. Selanjutnya adalah isu kebencanaan. Nah, isu kebencanaan sendiri menjadi persoalan strategis sebenarnya terkait dengan penyelenggaraan kawasan khusus. Selanjutnya adalah konektivitas kawasan. Ini merupakan meliputi transportasi dan infrastruktur penghubung
baik itu di dalam kawasan itu sendiri ataupun di luar kawasan. Kemudian sinergitas antara pusat dan daerah. Jadi ini kaitannya dengan dukungan regulasi antara daerah dalam penyelenggaraan kawasan khusus. Ini terkait dengan konsep dan arah pengembangan kawasan dan daerah di sekitar kawasan, yaitu mulai dari inventarisasi kawasan itu sendiri, kemudian pemetaan terhadap masalah dan isu strategis di dalam kawasan itu sendiri, kemudian koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan lintas sektor, strategi dan perencanaan dalam pemecahan masalah, kemudian penguatan kawasan dan daerah sekitar. Nah, penguatan kawasan dan daerah sekitar ini sebenarnya kita berbicara terkait dengan dukungan pembangunan kawasan khusus dan strategis nasional ini melalui kebijakan pemerintah pusat dan regulasi pemerintah daerah. Jadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu punya fokus sendiri-sendiri ya. Pemerintah pusat punya regulasi, pemerintah daerah juga punya regulasi, dan ini bagaimana kita sinkronkan menjadi kawasan sebagai daya ungkit pembangunan. Ya. Termasuk bagaimana kita memaksimalkan peran daerah di sekitar kawasan. Jadi ada kawasan intinya, ada kawasan inti, kemudian ada kawasan di sekitar. Nah, kawasan inti ini biasa dikelola oleh namanya badan pengelola ataupun lembaga yang ditunjuk sebagai mengelola kawasan. Nah, kemudian biasanya punya otoritas lebih untuk mengelola kawasan itu sendiri. Nah, fungsi lain di sekitar kawasan dalam rangka menunjang dalam rangka mendukung pengembangan kawasan ini juga harus dipikirkan. Ada misalnya satu daerah ada kawasan ekonomi khusus. Nah, pemerintah daerah sendiri, misal ini lokasinya ada di Kabupaten A. Ada regulasi pemerintah kabupaten sendiri, kemudian ada regulasi pemerintah provinsinya sendiri. Nah, ini harus disinkronkan dengan badan pengelola yang ada di dalamnya supaya sinergi antara kawasan inti dengan daerah yang berada di sekitar kawasan. Nah, kita masuk ke kawasan khusus yang berorientasi ekonomi. Nah, tadi kita bicara dengan ada 14 jenis kawasan, kemudian kawasan dengan fungsi ekonomi ada 5 kawasan, dan fokus masuk ke kawasan ekonomi khusus terkait dengan yang fokus ke bidang manufaktur. Sebenarnya ada banyak, ada yang fokus pariwisata, ada yang fokus pendidikan, teknologi, kemudian ada yang fokus ke penerbangan juga, penetapan kawasan ekonomi khusus. Nah, tapi untuk dalam case ini kita menganalisa ada 10 case manufaktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dan ini menjadi pendongkrak ekonomi Indonesia sehingga menuju Indonesia Emas 2045. Nah, daya saing wilayah berbasis kawasan khusus. Jadi pendekatan kewilayahan atau kawasan di Indonesia telah ditetapkan dalam konsep-konsep pengembangan di berbagai daerah. Nah, jadi beberapa konsep itu termasuk di dalamnya adalah kawasan strategis nasional dan kawasan perdagangan bebas, kawasan ekonomi khusus, dan lainnya. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kawasan yang berhasil dan beberapa kawasan lainnya yang berkembang tidak sesuai dengan harapan. Nah, maka untuk meningkatkan
tingkat daya saing wilayah pembangunan regional guna untuk mempercepat pembangunan kawasan. Jadi perlunya peningkatan daya saing wilayah sebagai faktor penting dalam pengembangan ekonomi kawasan. Indikator-indikator yang mempengaruhi, yang pertama itu adalah ketenaga kerjaan dan sumber daya manusia, lingkungan usaha produktif, kemudian ada infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, kemudian perekonomian daerah, dan perbankan dan lembaga keuangan. Ini terkait dengan akses ke keuangan finansial. Jadi pendekatan pengembangan kawasan melalui penguatan daya saing, dia ini akan menjadi salah satu strategi bagi sebuah kawasan untuk mampu berkompetisi dalam hal positif dengan kawasan-kawasan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Terutama dalam hal ini kebanyakan itu adalah kawasan yang berorientasi ekonomi. Nah, ada ini merupakan daftar cake manufaktur yang ada di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. Yaitu ada cake Arum Losmawe berlokasi di Aceh, di Provinsi Aceh. Jadi melibatkan 2 kabupaten kota, ada Kabupaten Aceh Utara dan Kota Losmawe. Ada badan usahanya itu adalah PT Patriot Nusantara. Nah, kegiatan utamanya kawasan ekonomi khusus Harun Luk-Sungai ini sebagai kawasan ekonomi khusus manufacture, itu kegiatannya adalah industri energi, kemudian industri petrokimia dan kimia lainnya, kemudian industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan kayu, dan logistik. Jadi dia ditetapkan melalui PP nomor 5 tahun 2017. Dan ini ada sedikit data laporan dari evaluasi kinerja KEK memang terkesan masih tergolong rendah. Rata-rata memang KEK yang sudah dibentuk ini masih belum maksimal. Makanya ini harus menjadi atensi sehingga bagi pemerintah kita untuk memaksimalkan peran kawasan ini sehingga tujuan mencapai menuju Indonesia Emas 2045 ini akan tercapai. Kemudian selanjutnya ada KEK Semangke, itu ada di Kabupaten Simalungun, ini di Provinsi Sumatera Utara. Badan usahanya itu adalah PT Perkebunan Nusantara, kemudian kegiatan utamanya itu ada industri kelapa sawit, industri karet, pariwisata, kemudian logistik. Dan ini ditetapkan melalui PP nomor 29 tahun 2012. Dan investasi juga lumayan besar, tapi realisasi di tahun 2024 ini juga masih tergolong rendah. Dan pelaku usaha itu ada 23 pelaku usaha yang terlibat di dalam KEK Semangke. Kemudian ada KEK MBTK. KEK MBTK itu adalah KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan. Jadi lokasinya ada di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Badan usahanya itu PT Maloi Batuta Trans Kalimantan. Kegiatan utamanya adalah pengolahan kelapa sawit, pengolahan kayu, energi, logistik, dan sebagainya. Jadi kemudian landasan hukumnya itu adalah PP ditetapkan melalui PP 85 tahun 2014. Dan investasi baru realisasi belum terjadi di 2024. Kemudian pelaku usahanya baru 2. Kemudian kita lanjut ke KEK Palu, itu berada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Badan usahanya adalah, di badan usaha ini maksudnya ini badan pengelola yang mengelola kawasan tersebut. Itu ditunjuk PT Bangun Palu, Sulawesi Tengah. Dengan kegiatan utamanya adalah industri logam dasar dan logistik.
dan ditetapkan melalui PP nomor 31 tahun 2014. Inflasi juga masih tergolong rendah. Ada selanjutnya ada KEK Morotai, yaitu Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Badan usahanya adalah PT Jababeka Morotai. Kegiatan utamanya adalah pengolahan ekspor, logistik, industri, pariwisata. KEK ini ditetapkan melalui PP nomor 50 tahun 2014. Selanjutnya ada KEK Bitung, berlokasi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Badan usahanya adalah PT Membangun Sulut Hebat. Kegiatan utamanya adalah industri pengolahan kelapa, industri pengolahan perikanan, dan logistik. KEK ini dibentuk melalui PP nomor 32 tahun 2014 dan realisasinya juga masih tergolong kecil di tahun 2024. Kemudian KEK Sorong. Lokasi berada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan badan usahanya PT Malamoy Olom Wobok. Dan kegiatan utamanya adalah industri pengolahan nikel, industri pengolahan kelapa, industri hasil hutan, kemudian perkebunan, ini dalam hal ini adalah sagu, dan logistik. Realisasi juga masih rendah. Kemudian ada KEK Galang Batang. KEK Galang Batang ini adalah berada di Kabupaten Bintan, di Provinsi Kepulauan Riau. Badan usahanya ada PT GB KEK Industri Park. Kegiatan utamanya adalah industri pengolahan bauksit, logistik, aneka industri, docking shipyard, oil refinery, dan petrochemical. Dia ditetapkan melalui PP nomor 42 tahun 2017. Dan kita lihat realisasi juga masih kecil di 2024. Pelaku usahanya masih 19, tenaga kerja itu ada 3.457. Kemudian adalah KEK Kendal. Nah, KEK Kendal ini berlokasi di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Badan usahanya PT Kawasan Industri Kendal. Nah, kegiatan utamanya adalah industri tekstil dan busana, industri furniture dan alat permainan, industri makanan dan minuman, kemudian industri otomotif, industri elektronik, dan logistik. Jadi KEK ini ditetapkan melalui PP nomor 85 tahun 2019. Untuk realisasinya lumayan berprogres bagus KEK Kendal ini. Selanjutnya KEK Gresik. KEK Gresik berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Badan usahanya itu adalah PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. Dan kegiatan utamanya itu ada industri metal, industri kimia, elektronik, energi, dan industri pendukung dan logistik. Dan realisasi juga masih ini sudah tergolong bagus di 2024. Dan isu penyelenggaraan KEK manufaktur ini ada beberapa yang menyebabkan persoalan di lapangan. Yang pertama itu adalah dukungan infrastruktur. Infrastruktur baik di dalam ataupun di luar kawasan. Nah, terkait dengan fasilitas dan kemudahan akses. Kemudian ada perlindungan hukum, yaitu penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan
yang memadai terhadap investasi dan hak-hak investor. Kemudian keterbukaan dan konsistensi dalam penerapan regulasi di KEK untuk mengurangi ketidakpastian investasi. Kemudian edukasi dan konsultasi, ini terkait dengan sosialisasi regulasi yang diterbitkan. Kemudian proses perizinan, jadi mempermudah proses perizinan di dalam kawasan KEK manufaktur itu sendiri. Nah, untuk sekarang kita masuk ke terkait dengan pengelolaan perolahan peningkatan nilai kawasan. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, bahwa peningkatan pembiayaan infrastruktur itu cukup besar, ya, sehingga dibutuhkan skema alternatif pembiayaan yang mengurangi beban APBN dalam rangka mendorong partisipasi swasta dalam pengelolaan kawasan. Dan konsep dasar pengelolaan perolahan peningkatan nilai kawasan, ya, jadi P3NK itu, atau lebih kalau misalnya di luar itu lebih dikenal dengan land value capture. Ini merupakan alternatif pendanaan berbasis kewilayahan dengan pemanfaatan peningkatan perolehan nilai kawasan yang dihasilkan dengan adanya inisiatif penciptaan nilai berupa ada kebijakan pemerintah yang tertentu dan penyediaan infrastruktur. Kemudian guna untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi melalui kebijakan alternatif sebenarnya. Jadi pembiayaan alternatif ataupun pembiayaan kreatif yang mengurangi beban APBN dalam mendorong ini sebenarnya untuk menarik partisipasi swasta. Jadi dalam rangka pengelolaan perolehan peningkatan nilai, jadi diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan. Nah, sebenarnya pendanaan penyediaan infrastruktur melalui pengelolaan perolehan peningkatan nilai ini, nilai kawasan ini telah diatur sebenarnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 79. Ini baru keluar. Nah, skema ini skema baru sebenarnya. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2024 tentang pendanaan penyediaan infrastruktur melalui pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan P3NK. Jadi siklusnya ini kalau kita lihat di sini, yang pertama itu adalah kawasan atau koridor ekonomi yang ditetapkan sebagai area tangkapan nilai. Nah, kemudian intervensi pemerintah berupa penerapan kebijakan tertentu dan penyediaan infrastruktur. Jadi pemerintah ikut terlibat dalam hal bagaimana meningkatkan nilai di dalam kawasan itu sendiri. Kemudian terciptanya peningkatan nilai kawasan yang dapat dinikmati oleh penerima manfaat. Dan yang selanjutnya adalah penangkapan nilai kawasan menggunakan mekanisme P3NK, yaitu pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan. Nah, dana hasil tangkapan nilai digunakan untuk pendanaan kembali atau membangun infrastruktur baru. Jadi ada hasil yang diperoleh dari aktivitas ekonomi di dalam kawasan yang terbentuk tadi, sehingga hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur baru. Jadi penangkapan nilai kawasan itu dilakukan dengan memetakan dan mengukur peningkatan nilai yang telah dihasilkan sebagai dampak dari penciptaan nilai yang dinikmati oleh penerima manfaat, dan menangkap
peningkatan nilai tersebut. Kemudian terkait dengan mekanisme peningkatan nilai itu sendiri, ya kan, itu untuk peningkatan pendapatan daerah. Kemudian ada skemanya, itu ada bentuknya itu pengalihan hak membangun. Jadi pembayaran sukarela dengan insentif fiskal dan non fiskal. Kemudian pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah, jadi hasil penciptaan kawasan. Ada kompensasi pelampuan koefisien lantai bangunan, jadi KLB. Jadi antara satu bangunan, misalnya di sebelah bangunan ini, bangunan existing itu yang ada sebagai bangunan sudah dikategorikan sebagai bangunan heritage. Nah, dalam kawasan tersebut kemudian ada bangunan yang dibangun dan melewati koefisien lantai bangunan yang ada di situ. Nah, kompensasinya itu ada bentuk insentif yang diberikan. Apakah dia dalam hal pembangunan ruang terbuka hijau lainnya atau pembangunan infrastruktur lainnya yang dapat digunakan oleh publik. Kemudian integrasi horizontal dan penyediaan infrastruktur dan usaha properti. Nah, ini kaitan insentif dan insentif tadi dalam implementasi P3NK. Di arah dan ketentuan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, pemberian kompensasi. Bentuk kompensasi dapat berupa penambahan, pengalihan, dan peningkatan intensitas pemanfaatan ruang. Kemudian ada program peningkatan kapasitas, pemberian barang kebutuhan, penyediaan prasarana dan sarana, kemudian pemberian hak atas tanah, ataupun baik itu bersifat uang. Teknik pengaturan zonasi atau pengalihan hak, yaitu teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. Kemudian ada bonus zoning, pelampuan KLB. Nah, teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan imbalan. Jadi bentuknya itu adalah kompensasi. Pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya ruang terbuka hijau atau terowongan penyeberangan dan sebagainya. Ini kita bicara dalam kawasan yang dibentuk dalam rangka. Kemudian arahan dan ketentuan disinsentif, baik fiskal maupun non-fiskal. Untuk kemudian disinsentif, kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, kemudian pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau pemberian status tertentu. Nah, jadi Kementerian Perekonomian sekarang sedang menyiapkan peraturan menteri terkait dengan P3NK ini sendiri, gitu. Jadi ada hal yang menarik di sini yang diminta masukan, itu terkait dengan pasal 5, itu potensi wilayah tangkapan yang ditentukan berdasarkan manfaat berbasis non-infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam. Nah, ini ada kawasan ekonomi khusus yang Nah, jadi apa yang menjadi fokus di sini berbicara tentang perencanaan koridor ekonomi. Pengembangan kawasan ekonomi khusus sangat dipengaruhi oleh yang namanya itu konektivitas kawasan. Nah, skema pengelolaan peningkatan nilai P3NK ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung konektivitas kawasan dengan mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di luar ataupun di sekitar kawasan. Pemerintah dapat melakukan kerjasama konektivitas antar pemerintah daerah dalam rangka P3NK. Misalnya ini yang melibatkan dua kabupaten kota. Misal lokasi kawasan ekonomi khusus tersebut berada di dua kabupaten kota. Jadi dua pemerintah daerah ini bisa melakukan kerjasama terkait dengan skema pengelolaan peningkatan nilai kawasan.
Nah, ini adalah contoh studi kasus ya bentuk konektivitas kawasan ekonomi khusus. Ini di Provinsi Jawa Tengah itu ada jalan tol Semarang Harbor terhubung dengan jalan tol Semarang Batang dan jalan tol Semarang Demak. Hal ini bisa dilihat sebagai bentuk konektivitas yang menghubungkan dua kawasan ekonomi khusus, dua kawasan KEK. Yang pertama itu adalah KEK Kendal, yang kedua KEK Batang. Ini kawasan industri Kendal ini itu adalah sekarang disebutnya adalah KEK Kendal, dan kawasan industri Batang terpadu ini adalah KEK Batang. Jadi konektivitas antara kedua kawasan kawasan ekonomi khusus ini ketika berbicara juga dengan daya saing wilayah tadi, ini akan tumbuh kawasan apa namanya itu akan terjadi peningkatan terhadap nilai-nilai kawasan yang ada di sekitar kawasan KEK ini tadi. Nah, jadi ini untuk yang terakhir, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah dapat memaksimalkan peran di sektor manufaktur dengan mempertimbangkan peningkatan produktivitas sektor-sektor yang ada melalui optimalisasi kawasan ekonomi khusus di bidang manufaktur. Hal ini dapat dicapai dengan beralih ke aktivitas yang bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif pada komoditas utama. Nah, dalam proses pengembangannya, KEK diharapkan dapat mendukung perekonomian Indonesia dengan menerapkan proses hilirisasi, mewujudkan investasi, serta meningkatkan jumlah pelaku usaha dan menyerap tenaga kerja secara signifikan. Nah, yang ketiga adalah perlu adanya sinkronisasi perencanaan dan koordinasi lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan P3NK, karena ini kan baru PP-nya juga baru ditetapkan dan skemanya juga akan berlaku, dan mungkin akan muncul isu-isu strategis dalam hal implementasi P3NK ini. Nah, hal ini mengingat tumpang tindih regulasi dan pembagian kewenangan antara badan pengelola, kemudian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mungkin hanya demikian dari paparan dari saya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri Yuzal atas paparan materinya, paparan materi yang sangat menarik ya Pak ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian nih, berhubung kita masih punya waktu kurang lebih 45 menit, silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan dapat gunakan fitur raise hand-nya atau dapat ketik pertanyaannya di kolom chat. Mohon juga untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon diaktifkan ya kameranya Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak dan Ibu sekalian dipersilakan untuk bertanya kepada narasumbernya Pak Henry Yuzal. Ada Bapak AR Indra Samsul Bahrizain STIAI nih. Pak Henry mau bertanya nih sepertinya. Silakan Bapak Indra bisa diaktifkan dulu kameranya, dimunculkan Pak mukanya Pak ke kamera Pak. Ya, tunggu dulu, Mbak. Oke siap Pak. Mungkin saya langsung bertanya mungkin dulu dengan Pak moderator ya. Pak pembawa Pak. Begini Pak, pertanyaan saya kan tadi yang kita bahas ini kan kawasan ekonomi khusus KEK. Di sini tadi saya lihat begitu banyak kawasan-kawasan ternyata ada di Indonesia kawasan ekonomi khusus itu. Kami Pak yang dari Makassar ada juga salah satu di kami di Sulawesi Selatan itu ada salah satu kawasan, tapi bukan kayaknya dia tidak masuk dalam kawasan ekonomi khusus. Dia itu namanya kawasan industri Bantaeng. Mungkin Bapak pernah dengar. Nah, kawasan industri Bantaeng itu di situ terdapat satu smelter Pak, smelter nikel.
Ah, dari pihak pengelolanya sendiri itu merencanakan di situ ada muncul nanti kawasan industri manufaktur sampai istilahnya kalau saya lihat di situ di master plan mereka itu sampai kepada hilirisasi barang turunan dari produksi nikel tersebut. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Pak, mungkin karena tidak ada juga sokongan dari pihak-pihak yang lain, mungkin mereka hanya bergerak sendiri atau melibatkan hanya swasta-swasta saja, Pak, dan mungkin investasinya juga mereka juga keuangannya juga terbatas. Sekarang, Pak, seperti mati tak mau hidup pun segan, Pak, itu kawasan tersebut. Ada salah satu yang saya lihat dari titik krusial pada masalah mereka itu jauhnya antara bahan baku dan smelter tersebut, Pak. Di mana kalau secara geografis Bantaeng itu kan sebenarnya mungkin di daerah di sekitar situ juga, Pak, sebenarnya ada nikelnya, kandungan nikelnya, tapi sangat sedikit, Pak. Ah, jadi mereka itu mengandalkan bahan baku dari kawasan industri dari Indonesia Timur, Pak. Dari Morowali, ada dari Pomala, ada juga dari GB, Maluku, Pak. Jadi pertanyaan saya, Pak, begini, apa solusinya, Pak, kalau terjadi hal seperti itu, Pak? Pertama, jika umpamanya dihentikan kawasan tersebut, kan investasi di situ juga bukan murah-murah juga, Pak. Maksudnya juga sudah triliunan juga mereka investasi di situ. Tapi kalau dilanjutkan juga kan kayaknya tidak ada juga sokongan dari pemerintah begitu, Pak. Jadi yang timbul nanti di situ mungkin kayak apa ya saya tidak tahu bahasanya apa, Pak. Jadi istilahnya kalau saya tanggapi seperti mati tak mau hidup pun segan, Pak. Iya, demikian pertanyaan saya, Pak. Iya, Halo, terima iya, kasih Pak Indra. iya, Pak. Eh, ini kita dua arah aja ya. Sebenarnya eh, itu sudah pernah ditetapkan nggak? Ada aturan penetapannya nggak kawasan? Begini, Pak, dulunya itu kan saya pribadi itu kenal dengan pemiliknya, pemilik smelter sendiri. Jadi Oh, sempat saya tanyakan seperti itu, tapi mungkin karena saking semangatnya mereka, Pak, saking semangatnya mereka belum istilahnya mereka yang punya inisiatif dibandingkan ada sambutan dari pemerintah. Jadi yang sekarang yang terjadi, Pak, kalau saya dengarnya itu eh, ada kan mereka juga punya cabang satu kalau saya tidak salah di Cikarang itu dia smelternya juga sudah tutup, Pak. Jadi hmm. saya tanya kenapa bisa begitu? Karena katanya sekarang itu harga nikel itu lagi turun sekali. Jadi pendapatan mereka sendiri itu turun juga, Pak. Jadi untuk mengongkosi, maksudnya mereka punya rencana eh, untuk membangun suatu kawasan hilirisasi di daerah tersebut itu terkendala, Pak. Ya Itu. mungkin ada beberapa hal yang harus kita runut terlebih dahulu. Kita harus mencari tahu apa akar masalah yang sebenarnya terjadi. Eh, bahwa sebenarnya eh, KEK ini kan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Jadi pemerintah pusat ada kepentingannya di daerah untuk mengembangkan yang namanya sebuah kawasan ekonomi. Nah, jadi yang tadi kan kita bicara tentang eh, kawasan ekonomi khusus. Nah, ada lagi kan dari 14 jenis kawasan itu ada yang namanya kawasan industri. Nah, kan? Mungkin kategorinya ini adalah masuk ke dalam kawasan industri. Iya, Nah, eh, pasti di daerah sendiri itu kan di dalam eh, tata ruang daerah itu sudah tercantum bahwa area lokasi ini akan dikembangkan sebagai eh, kawasan industri. Kemudian ada daerah, misalnya daerah lainnya akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus, atau ada yang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi ada beberapa ini tetap dia harus melalui koridor eh, penetapan sebuah kawasan sehingga semua unsur itu bisa terlibat. Jadi misalnya kayak KEK nih.
Nah, KEK sendiri itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di pusat itu ada yang namanya Dewan Nasional KEK. Di daerah itu ada namanya Dewan Kawasan yang dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, jadi fungsi apa namanya itu integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini jalan jadi sinkron. Pemerintah pusat bisa memberikan atensi lebih terhadap pembangunan kawasan tersebut sehingga apa saja yang ada eh, apa namanya itu kegiatan di dalamnya itu dapat berjalan maksimal. Nah, tapi kan saya kalau yang terkait dengan kawasan eh, industri kali ya, industri Bantayang ini ya. Nah, Ya, mungkin eh, saya belum dapat isu yang apa namanya itu real terkait dengan proses permasalahan yang dialami di dalam. Nah, jadi kita nggak tahu nih apa langkah. Nah, sebenarnya kalau prosedurnya daerah sendiri bisa mengusulkan ke pemerintah pusat untuk ditetapkan. Nah, nanti pemerintah pusat akan menilai kan layak tidak untuk ditetapkan dan apa kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Makanya dia bisa ditetapkan sebagai sebuah kawasan yang apa namanya eh, kepentingan nasional istilahnya. Ya mungkin demikian ini jawaban dari saya. baik Pak. Saya rasa pertanyaan saya sudah terjawab sebagian Pak. Iya, ya, makasih banyak Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Indra Samsul Bahrizain atas pertanyaannya. Nah, di sini ada lagi Pak yang ingin bertanya Pak Hendri. Ada Bapak Edi Nurbiantoro STMT. Silakan Pak Edi dapat diaktifkan mungkin kameranya. Silakan pertanyaannya kepada narasumber kita Pak Hendri, Pak Edi. Ya, terima kasih Bu. Ya, Izin Pak, perkenalkan nama saya Edi Nurbiantoro. Saya mau bertanya Pak, ini kan pembahasannya optimalisasi perencanaan kawasan khusus ya Ya. menuju Indonesia Emas di tahun 2024. Jadi Pak Hendri, saya mau menanyakan apa langkah konkret untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai gerbang ekonomi nasional, Pak. Terus yang kedua, bagaimana memperkuat infrastruktur dan keamanan di kawasan perbatasan. Terus yang ketiga, apa strategi yang mendorong kerjasama lintas batas dengan negara tetangga, Pak. Terima kasih Pak Hendri dan Bu Rizke. Eh, baik. Untuk yang pertama tadi bagaimana eh, memaksimalkan keberadaan kawasan dalam rangka menuju eh, visi Indonesia Emas 2045 ya kan. Nah, tadi dari hasil pemaparan yang kita sampaikan bahwa ada beberapa eh, kawasan yang berorientasi ekonomi sebenarnya. Ada kawasan industri, ada kawasan eh, perdagangan bebas, pelabuhan bebas, KPBPB, kemudian ada kawasan berikat, ada KEK, kemudian eh, ada kawasan eh, industri dan semua kawasan ini adalah tujuannya eh, kaitannya adalah dalam orientasi ekonomi. Nah, tapi kalau kita melihat eh, kondisinya sekarang yang lebih siap ini sekarang ini adalah kawasan ekonomi khusus. Nah, memang ada beberapa kawasan-kawasan industri ini yang berjalan dengan strateginya masing-masing itu di bawah koordinasi oleh Kementerian Perindustrian dan eh, kalau kawasan ekonomi khusus ini melibatkan beberapa banyak kementerian termasuk dalam rangka ada KEK itu yang sifatnya manufacture. Memang dia mempersiapkan kawasan dari hulu ke hilir.
melalui proses hilirisasi. Ya. Kemudian ada kawasan khusus, fokusnya adalah pariwisata. Di sana pengembangan yang dia fokuskan itu ke pariwisata, dan ada yang fokus ke industri penerbangan. Itu kayak di yang ada di Batam. Jadi industrialnya itu dikembangkan ke urusan penerbangan. Selanjutnya, nah kayak contoh kawasan apa namanya itu kek yang dikembangkan untuk pariwisata. Itu ada kek Sanur, kemudian ada kek Kura-Kura Bali. Nah, mereka hanya fokus untuk pengembangan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, kenapa hari ini kita bahas tentang cake manufacture? Karena ini berfokus paling kita akan mencapai apa namanya itu pertumbuhan ekonomi ke depan itu tahun 2045 itu ditargetkan menjadi berada pada posisi 8 besar, ya kan? Nah, sektor manufacture ini yang sangat berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dia sifatnya adalah hilirisasi. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana konektivitas kita dengan pengembangan kawasan dengan negara-negara yang berada di sekitar kawasan, ya kan? Ini kan misal kayak contoh di Batam. Batam sendiri kan berada di Selat Malaka dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup masif karena berdampak dari efek dari Singapura. Nah, pengembangan kawasan ini juga itu terkoneksi dan berimbas dari apa namanya itu uh, uh, berimbas dari pelaku ekonomi yang ada di Singapura. Misal ini kalau kita bilang kawasan Selat Malaka itu difokus untuk kawasan perairan. Nah, seluruh logistik itu melewati daerah. Nah, Batam itu akan berimbas dari setiap transit dari kapal-kapal logistik yang ada yang masuk ke Batam, sehingga mengimbas kepada pengembangan kawasan Batam itu sendiri. Ya, mungkin demikian Pak Edi, ada koreksi lagi? Ya, cukup jelas, Pak. Terus yang poin kedua, Pak, bagaimana poin ketiga nih, apa strategi yang mendorong kerjasama, Pak? Mungkin izin Pak. ya, gimana, Pak? Izin Yang yang ketiga tadi udah dijawab ya, Pak ya. oh ya. Apa strategi yang mendorong kerjasama lintas batas dengan negara tetangga, Pak? Oh, Untuk lintas batas dengan negara tetangga. perencanaan kawasan khusus menuju Indonesia Emas 2045. Yes. Ya, sebenarnya kan programnya kita ini kan ada kerjasama antar negara. Jadi, misal contoh kasus produksi terkait dengan ekspor impor sendiri gitu kan. Nah, ketika kita sudah ready dengan hasil yang misalnya ini sebuah kawasan industri dengan proses hilirisasi dan melalui persiapan dari proses barang yang dari awal sampai dengan siap jadi, kemudian diekspor keluar. Dan ini jaringan kawasan ekonomi khusus ini juga terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang ada di sekitar, terutama ini di Asia Tenggara lah, misalnya negara tetangga Malaysia, kemudian Singapura, Thailand, dan seperti contoh kasus misalnya kayak kita punya namanya program
IMTGT ya kan, Indonesia, Malaysia, Thailand, dalam rangka hubungan segitiga 3 negara. Nah, jadi ini sebenarnya terkait dengan konsep juga pengembangan kawasan. Dalam hal ini adalah kawasan khusus itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Ya, atas Pak. penjelasannya. Baik, udah cukup Pak Edi atau untuk pertanyaannya Pak Edi? Udah cukup ya. Baik, terima kasih Pak Edi untuk pertanyaannya dan kepada Pak Hendri, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kepada Bapak Ibu yang lain ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand-nya atau Bapak Ibu dapat chat nih di kolom chatnya. Nanti akan kita bacakan pertanyaannya dan akan dijawab sama narasumber kita hari ini, Bapak Henry Yuzalnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, gimana nih Pak? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, Pak. Apakah mau kita tutup atau gimana, Pak Henry? Boleh, kalau memang tidak ada Oke, pertanyaan lagi. baik. Mungkin sebelum nih Pak, ada pertanyaan Pak. Sebelum kita tutup dari Pak Bastian S. Sihombing. Jelaskan kawasan kek di Sumut, Pak. Gimana tuh? Yep. Ada tadi sebenarnya di slide. Nah, kek Semangke ini itu berada di Kabupaten Simalungun, jadi Provinsi Sumatera Utara. Nah, mereka fokus ke industri kelapa sawit, kemudian ada industri karet, pariwisata. Nah, sebenarnya ada lagi kek yang ditetapkan oleh pemerintah, itu kek pariwisata. Kek pariwisata yang berada di Danau Toba. Nah, dan pengembangannya itu memang difokuskan kepada apa namanya, untuk sektor pariwisata. Nah, terkait dengan yang kek Semangke tadi, nah kek yang Semangke ini fokusnya adalah ke manufacture. Nah, makanya tadi kan saya nggak menyampaikan dalam presentasi ini hanya fokus kepada kek yang manufacture. Sebenarnya ada kek-kek lain yang berada di kayak di Medan itu ada apa namanya itu fokus ke pariwisata, dan ini fokusnya ke manufacture. Nah, terkait dengan kek Semangke ini, kegiatan utama mereka adalah industri kelapa sawit dan industri karet, dan pariwisata dan logistik gitu. Dan yang kelola ini adalah badan usahanya itu PT Perkebunan Nusantara, dan kawasan ini ditetapkan melalui PP nomor 29 tahun 2012 gitu loh. Dan beroperasi di tahun Januari 2015. Memang kalau kita lihat investasinya itu sebesar 14,4 triliun. Jadi yang badan usahanya itu ada 2,4 triliun dan pelaku usahanya itu investasinya itu sebesar 12 triliun. Jadi tenaga kerja yang sudah ada di sana itu sebesar 2.476 orang dengan 23 pelaku usaha. Begitu kira-kira, Pak. Iya, saya ingin lebih lebih jelas sedikit. Jadi sebetulnya kek Semangke itu berprogres ya, karena sampai Berprogres. sekarang saya belum dapat, atau mungkin Jadi, saya kekurangan informasi. ya, ini yang Saya tidak dapat informasi tentang perkembangan dan progres investasi yang dari beberapa pihak mencoba mau masuk itu selalu memang saya nggak tahu, selalu seperti gagal atau hanya
hanya usaha investasi yang mau masuk itu kata hanya cuman omong-omong atau apa? Saya nggak ngerti. Nggak, jadi kan Tapi begini Pak, kenapa sebenarnya agak sulit ya masuknya? Ada apa masalah apa yang selalu terjadi ya dalam hal-hal seperti ini? sebenarnya kan jadi gini, dewan ini kan di daerah itu ada yang namanya dewan kawasan, itu gubernur ininya. Nah, di nasional itu ada dewan nasional. Dewan nasional itu eh, Menko Perekonomian yang ngelit. Nah, setiap triwulan itu dilakukan evaluasi sebetulnya. Oh gitu. Ada evaluasi yang di ini. Nah, data yang ada di slide itu merupakan data yang saya terakhir ikut eh, rapatnya itu di Juli kemarin. Nah, statusnya itu masih apa namanya? Ya seperti itu, Pak. Ya, progresnya itu target di 2024 5,3 triliun, tapi ya realisasinya masih 9,3%. Itu mungkin ada persoalan-persoalan sendiri yang mungkin masalah perizinan berusaha. Eh, Kalau detailnya itu mungkin saya harus lihat lagi apa namanya itu secara lebih spesifik, karena kalau ya umumnya itu terkait dengan regulasi. Nah, Baik. termasuk yang di Dagri sendiri itu mendorong pemerintah daerah. Yang pertama itu untuk menyiapkan perda insentif daerah. Jadi kan supaya nggak tumpang tindih nih antara kawasan inti dengan eh, apa namanya itu kabupaten di mana kawasan itu berada. Kan punya aturan ini. Nah, kemudian perda RDTR juga kita dorong untuk dilakukan apa namanya itu upaya percepatan. Dan satu lagi adalah eh, persetujuan bangunan gedung. Karena selama ini kan mereka mungkin ada bangun infrastruktur di dalam itu. Nah, dianggap bahwa proses perizinannya itu juga harus dilakukan sebagai melalui proses normal, tidak spesifik mereka dapat apa namanya itu kewenangan khusus gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal ini yang masih eh, apa namanya ya eh, belum berjalan maksimal. Tapi ini berprogres semua. Memang masih kalau kita lihat itu masih posisinya itu masih rendah semua. Hmm. Karena juga Oke. yang ditargetkan di awal itu misalnya pengembangan proses hilirisasi atau apa itu nggak berjalan gitu loh Pak. Karena lah urusannya itu urusan peraturan, kemudian regulasi, ya bla bla bla, komitmen investasi juga, ya kan? Oke. Gitu Pak. Dua poin lagi ya. Untuk masuk ke sana, mereka mau berinvestasi tentu kan mereka harus dipancing dengan insentif fiskal ya, Ya, gitu. Apa saja itu kira-kira yang mereka dapat? Satu lagi kemudian peluang tenaga ahli atau banyak. Kami peserta di sini umumnya adalah tenaga ahli yang latar belakangnya konstruksi, tata ruang, ya, arsitek, eh, konsultan dan perencana. Kira-kira peluang untuk masuk ke sana itu bagaimana kira-kira Pak? Apa cukup luas kan untuk bisa masuk berpartisipasi dari latar belakang tenaga ahli ke kawasan-kawasan industri atau kawasan-kawasan khusus seperti ini? eh, Mas Ian. saya rasa yang pertama tadi itu yang terkait dengan insentif ya. Ya mungkin yang pertama itu terkait dengan pajak kali Pak. Itu yang paling sering ini. Kemudian eh, ya kemudahan proses perizinan dan satu lagi mungkin ya ada eh, apa namanya itu insentif-insentif yang berbentuk ya kewenangan yang diciptakan oleh pengelola kawasan sendiri gitu. Karena dia punya kewenangan khusus gitu kan yang ada di dalam kawasan. Nah, terkait yang kedua untuk kemudahan akses ke sana seperti itu sebenarnya ya ini kan peran pemerintah di sini. Ada peran pemerintah di sini. Sebenarnya ya kalau boleh dibilang itu yang mengelit ini sekarang kan
Dewan Nasional, ya Hmm. kan? Baik. Kalau misalnya apa namanya kawasan ekonomi ini sudah mulai tumbuh, ya kan? Investasi sudah mulai masuk. Nah, pasti itu akan membutuhkan banyak tenaga-tenaga ahli ini yang akan membantu itu, ya kan? Nah, untuk akses ke sana kemana ya? Jalurnya itu tadi, ya kan? Dewan Nasional, kemudian ya BUPP-nya sendiri, Badan Usaha Pengelolanya sendiri, yang menjadi apa namanya itu. Nah, atau mungkin kita menjadi bagian dari tenan yang ikut ke sana, gitu kan? Oke. Bagian dari perusahaan, misalnya ada perusahaan investasi, tenan, ya kita jadi bagian dari situ. Mungkin Apa bedanya dengan yang sedang ramai dibicarakan sekarang, PSN? Satu kawasan di di Jakarta Utara PIK ya. diberi ke Kepres atau Perpres tentang sebagai PSN. Itu kan kawasan juga ya. Ada perbedaan nggak dengan KEK ini? Sebenarnya mungkin prinsipnya ini proses penetapannya aja, Pak. Karena kita kan merujuknya ke Undang-Undang 23 nih. Undang-Undang 23 ada apa jenis-jenis kawasan, kemudian eh, yang kayak PSN ditetapkan melalui Perpres, mungkin kebijakan presiden. Biasa yang kawasan ini kayak ini peraturan pemerintah yang mengatur. Oke, Ya, jadi ya di situ mungkin bedanya. Mungkin walaupun oke, nanti implementasi ininya juga sama saja, aturan yang ini saja yang membuat beda gitu. ya, oke, oke. Thank you. Siapa? Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Bastian atas pertanyaannya dan Pak Hendri atas tanggapannya. Ada lagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya sebelum kita akhiri kegiatan seminar kita pada siang hari ini? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, mungkin ya, jika tidak ada, izinkan saya juga sebagai moderator materi seminar kita pada hari ini. Mungkin yang pertama dapat kita peroleh bahwa pengembangan kawasan khusus, khususnya kawasan ekonomi khusus atau KEK ini menjadi pilar penting untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan fokus pada hilirisasi, daya saing ekonomi, dan pengurangan ketimpangan wilayah. Yang kedua, dibutuhkan perencanaan terpadu dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi dengan adanya perencanaan kawasan khusus yang optimal ini, kawasan-kawasan akan menjadi lokomotif Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas, menjadikan negara lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berhubung waktu telah menunjukkan pukul 14.45 ya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi, maka saya rasa untuk kegiatan seminar pada hari ini sudah cukup. Namun sebelum ditutup, mungkin kepada Bapak Henry, saya persilakan nih jika ada closing statement-nya terlebih dahulu, Pak. Jika ada yang ingin disampaikan di akhir kegiatan ini, Pak, silakan, Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memberikan ya, bahan paparan ya dalam seminar online ini. Nah, saya mohon maaf bila tadi ada apa namanya itu penyampaian yang kurang tepat atau kurang berkenan, kemudian ada yang dapat diskusi tanya jawab jadi juga jawaban saya kurang tepat. Saya juga mohon apa namanya itu dikoreksi dan diberikan apa permohonan maaf jika ada kata-kata yang salah. Mungkin hanya demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada Pak Hendri selaku narasumber pada hari ini. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih juga atas partisipasinya dalam mengikuti seminar hari ini. Apabila dari kami, dari kita masih ada yang salah, mohon untuk dimaafkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada Pak Hendri selaku narasumber. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri kegiatan seminar kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih,